Dunia mungkin mengira kita cuma bisa prihatin saja dan pelongo-pelongo. Tapi di tahun 2026 ini Indonesia bicara lewat aksi, bukan satu, bukan 1000, tapi 8.000 prajurit Garuda bersiap menginjakkan kaki di tanah para nabi Palestina. Masya Allah, semoga lancar ya guys. Ini bukan sekedar latihan parade di Monas kawan. Ini adalah misi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. 8.000 itu bukan angka yang kecil loh guys. Setara dengan kekuatan tentara negara Namibia yang hanya 9.000 prajurit, atau Albania 8.000, atau bahkan Slovenia yang hanya 7.000 prajurit. Saat negara lain masih sibuk rapat di ruangan ber-AC, Indonesia sudah siap angkut alat berat. Kenapa? Karena kalau soal urusan bantu saudara, DNA kita itu nggak bisa diam. Oke, kita bedah data teknisnya supaya kalian nggak cuma termakan judul clickbait. Siapa saja yang berangkat? 1. Ada Batalion Zeni Konstruksi atau The Builder. Mereka ini bukanlah tukang bangunan biasa, mereka spesialis membangun di bawah tekanan. Fokusnya membangun kembali rumah sakit Indonesia di Gaza dan akses air bersih. Orang-orang ini bisa bangun jembatan sambil mungkin sambil merem sedikit guys. 2. Tim medis reaksi cepat. Dokter-dokter militer terbaik dengan kualifikasi trauma tempur. Mereka membawa RS lapangan yang fasilitasnya lebih lengkap daripada klinik di pengkolan rumahmu. 3. Ada satuan pengaman atau infanteri atau kostrat. Tugasnya memastikan bantuan sampai ke perut rakyat Gaza, bukan ke tangan yang salah. Mereka adalah pagar hidup untuk misi ini. Estimasi personil adalah 5.000 hingga 8.000 orang. Ini setara satu brigade penuh. Belum lagi kapal RS KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat yang disiagakan sebagai markas medis apung. Lalu kapan targetnya? Setelah pertemuan di Washington 19 Februari ini, perintah jalan akan turun keberangkatan bertahap mulai Maret 2026. Tujuannya cuma satu, stabilisasi. Indonesia nggak datang buat cari musuh, tapi buat jadi tembok perdamaian di bawah bendera International Stabilization Force. Kapan selesainya? Estimasi awal adalah 12 hingga 24 bulan. Kita nggak akan pulang sebelum anak-anak di Gaza bisa tidur tanpa suara ledakan. Lalu ada yang nanya, "Bang, ngapain jauh-jauh ke sana? Rugi ongkos dong." Hadeh, dengar ya, Indonesia punya harga diri atau soft power. Indonesia kini sah jadi pemimpin di Global South. Kita bukan lagi penonton, kita adalah sutradara perdamaian dunia. Latihan real. Prajurit kita mendapatkan jam terbang operasional di medan tersulit di dunia. Ini membuat TNI semakin disegani guys. Investasi akhirat dan dunia. Secara strategis kita punya akses utama dalam rekonstruksi Gaza pasca perang. BUMN konstruksi kita bakal punya portofolio kelas dunia. Kata penutup dari admin Sukomin Mas Pras, tiap rupiah pajak kalian, tiap doa yang kalian panjatkan kini menjelma jadi baret-baret hijau dan merah yang berdiri tegak di Palestina. Indonesia tidak lagi hanya menggertak lewat kata-kata. Kita menunjukkan bahwa Garuda punya sayap yang cukup lebar untuk melindungi mereka yang tertindas. Tapi ya, buat mas-mas TNI yang berangkat, jangan lupa kabari ayang-ayang kalian dulu. Maksud saya ayang, satu aja guys. Subscribe untuk kawal terus misi Garuda. Apa pesan kamu buat para ksatria kita? Tulis di kolom komentar, kita bikin penuh dengan doa dan semangat. Terima kasih guys.